Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata topik Merdeka Belajar. Mari kita saksikan dan simak bersama-sama. Perkenalkan, saya Lismiarti, seorang guru di Kecamatan Blinyu yang terus belajar untuk mengembangkan kompetensi diri. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang akan dipelajari. Pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, serta mendidik dan melatih budi pekerti. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita perlu terus belajar untuk terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Mendidik dan mengajar. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik suatu bangsa. Pengajaran merupakan proses, perbuatan cara mengajar, atau mengajarkan perihal mengajar. Segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Pengajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman menentukan bagaimana seharusnya murid diperlakukan. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda, karena berorientasi pada anak. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Asas Trikon. Asas Trikon terdiri dari 3. Yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu
yang dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Tahap demi tahap dilakukan, namun dengan perencanaan yang matang. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia, misalnya dari Maria Montessori, Froebel, dan Rabindranath Tagore. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Dalam artian, kita harus memilih dan menyesuaikannya dengan keadaan yang kita butuhkan. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lainnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Di samping itu, pendidik juga sebaiknya mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak, dengan artian bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Di masa depan, anak didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Murid memiliki beragam keunikan yang sangat kompleks. Namun, sebagai pendidik, memberikan pembelajaran mesti menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan kondisi zaman, murid sekarang lebih mudah dalam berselancar menggunakan internet di dunia maya, memberikan pembelajaran dengan menghadirkan kecanggihan teknologi, membuat murid merasa nyaman dan senang. Apalagi jika guru membuat pembelajaran yang bervariasi dengan melibatkan murid dalam kegiatan beraktivitas, melakukan praktik atau melakukan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan dengan kondisi murid sehari-hari. Lingkungan belajar yang nyaman akan memberikan pengalaman belajar yang aman, menyenangkan, dan bahagia bagi murid.
Demikian topik Merdeka Belajar. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.